Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Priyana Dewi Dinar dari TRKJ jurusan TRKJ 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancang jaringan modul pertemuan 1 sampai 8. Yang dosen pengampu yaitu Bapak Hendrik Setia Utomo. Di sini pertemuan 1 sampai 2, perancang jaringan komputer dan topologi jaringan. Perancang jaringan komputer dan topologi jaringan. Perancang jaringan komputer adalah hubungan antara dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel atau wired atau nirkabel atau wireless, sehingga perangkat terhubung dapat saling berkomunikasi. Tipe jaringan komputer berdasarkan luas jangkauan, yaitu mempunyai 4 tipe, yaitu Local Area Network, merupakan jaringan milik pribadi dalam sebuah gedung dan atau kampus yang berukuran beberapa kilometer. Sering digunakan untuk menghubungkan komputer pribadi dan workstation dan kantor suatu perusahaan atau pabrik untuk memakai bersama sebagai sumber daya atau resource dan saling bertukar informasi. Yang kedua, Metropolitan atau Area Network merupakan jaringan yang luas jangkauannya meliputi area dalam satu kota, biasanya berbentuk oleh gabungan beberapa LAN. With the Area Network merupakan jaringan yang luas jangkauannya meliputi antara kota atau antar negara. Terbentuk oleh 2 atau lebih jaringan yang digabungkan melalui router dan menggunakan media publik. Di sini ada kayak tabel-tabel gitu yang tentang with area network, kayak jarak antar prosesor di tempat yang sama contohnya. Dan selanjutnya yang keempat, internet merupakan jaringan yang sangat kompleks dan memiliki struktur dinamis terbentuk oleh banyak jaringan LAN dan WAN. Untuk dapat terhubung dengan jaringan internet harus melalui semua Internet Service Provider atau ISP. Dan selanjutnya topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan unsur bisa berkomunikasi dengan unsur lain dengan mudah beberapa tempat, walau berbeda tempat. Selanjutnya jenis-jenis topologi jaringan. Topologi jaringan juga mempunyai beberapa jenis. Pemilihan sebuah topologi jaringan tergantung kebutuhan user, mulai dari beberapa perangkat yang akan diinstalasi, jarak jangkauan suatu WiFi, berapa ruangan yang akan masuk dalam proses instalasi, dan sebagainya. Misalnya, membangun sistem jaringan di lab ke sekolah berarti lebih cocok menggunakan topologi STAR. Berikut ada beberapa jenis topologi jaringan komputer. Yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus itu merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan berupa sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung masing-masing komputer, dan ujung kabel harus diakhiri dengan suatu terminator. Topologi jaringan ini sudah sangat jarang dipakai di suatu perusahaan maupun instansi karena risiko yang ditimbulkan terlalu besar, mulai dari tingginya risiko tabrakan data dan tidak ada suatu perangkat komputer yang rusak, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi sebelum diperbaiki. Ya, setelah itu di sini ada topologi bus mempunyai beberapa karakteristik, yaitu biaya yang murah dalam instalasi karena hanya membutuhkan beberapa perangkat, proses instalasi mudah dan sederhana. Yang ketiga,
Node dihubungkan secara serial dan pada ujung kabel ditutup dengan terminator. Kalau di sini ada kelebihan topologi bus. Yang pertama yaitu sistem topologi yang sangat sederhana. Yang kedua biaya yang lebih murah daripada topologi jaringan lainnya. Yang ketiga membutuhkan kabel yang sedikit. Di sini ada juga kekurangan topologi bus. Yang pertama tidak cocok untuk menggunakan pada traffic yang padat, sulit dalam melakukan maintenance. Yang tiga, koneksi lebih lambat daripada topologi lainnya. Yang kedua, di sini ada topologi star. Topologi jaringan ini memiliki bentuk yang sama seperti bintang, dengan hub sebagai media penghubung ke setiap perangkat komputer seperti gambar topologi di atas. Atau yang di bawah ini, yang di bawah penjelasannya. Topologi star digunakan dalam lab komputer di suatu sekolah. Topologi star mempunyai karakteristik yaitu yang pertama, semakin banyak perangkat unsur topologi star yang terhubung dalam suatu hub, maka kinerja jaringan akan menurun. Yang kedua, setiap perangkat unsur akan berkomunikasi langsung dengan hub. Yang tiga, topologi star mudah untuk dikembangkan. Kelebihan topologi star yaitu yang pertama, topologi star mudah dalam mengembangkan suatu jaringan. Topologi star minim trouble jika ada perangkat unsur yang trouble, tidak ada mempengaruhi kinerja jaringan. Di sini juga topologi star mempunyai kekurangannya. Kekurangannya yaitu yang pertama, topologi star hanya memiliki satu tumpuan yaitu pada perangkat hub. Jika hub mengalami trouble, maka akan berpengaruh ke semua perangkat unsur yang berada dalam topologi star. Biaya yang relatif mahal karena membutuhkan banyak kabel yang dihubungkan dari hub ke perangkat unsur. Yang ketiga, jumlah port yang terbatas pada hub. Sekarang yang ketiga yaitu topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater. Karakteristik topologi ring. Di sini ada 3, tidak ternyata 4 titik. Yang pertama, titik-titik dihubungkan secara serial di panjang kabel dengan bentuk jaringan menyerupai cincin. Tipe kabel yang bisa digunakan dalam kabel UTP. Trouble yang dihadapi mirip dengan topologi bus. Apabila suatu titik rusak, maka seluruh titik tidak akan berkomunikasi dalam jaringan itu. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah sehingga collision dapat dihindarkan. Kelebihan topologi ring. Yang pertama, waktu lebih optimal dalam mengakses suatu data. Yang kedua, data mengalir dalam suatu arah sehingga minim terjadinya collision. Kualitas aliran data lebih cepat karena dapat melayani data secara fleksibel. Kekurangan topologi ring, sulit melakukan konfigurasi ulang, menambahkan atau mengurangi komputer akan membuat jaringan kacau. Apabila terjadi salah satu komputer yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Di sini ada yang 4, topologi mesh. Topologi mesh yaitu gabungan dari topologi ring dan topologi star. Secara pengertian, topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat atau visi di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Di sini ada karakteristik topologi mesh. Yang pertama, susunan pada setiap peralatan yang ada di dalam topologi mesh saling berhubung satu sama lain. Jika peralatan banyak, akan sangat sulit untuk melakukan maintenance pada topologi mesh. Kelebihan topologi mesh, keutamaan utama topologi mesh memiliki backup jalur. 2.
troubleshoot yang mudah. Kekurangan topologi mesh. Topologi mesh merupakan biaya yang mahal. Instansi dan maintenance topologi mesh yang sulit apabila terjadi kerusakan. Sekarang yang kelima, topologi tree. Merupakan gabungan dari beberapa topologi style yang dihubungkan dengan topologi bus. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang banyak digunakan saat ini. Karena topologi tree memiliki sistem yang mudah untuk manajemen jaringan. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang kompleks karena topologi tree biasanya digunakan untuk sistem jaringan utama. Di sini ada kelebihan topologi tree. Yang pertama, mudah untuk troubleshooting. Pada topologi tree, mudah melakukan retopologi. Kekurangan topologi tree yaitu yang pertama, memerlukan banyak kabel. Dua, sering terjadi konsolision dan lambat. Jika terjadi gangguan pada jaringan pusat, maka jaringan di bawahnya akan ikut terganggu. Yang keenam, topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan sebuah topologi jaringan baru yang tercipta antara beberapa topologi jaringan yang berbeda jenis. Topologi hybrid terlibat lebih rumit karena merupakan gabungan dari topologi jaringan yang berbeda jenis. Contohnya adalah gabungan antara topologi tree, star, dan mesh. Kelebihan topologi hybrid yaitu yang pertama, dapat digunakan di lingkungan yang digunakan. Dua, jika salah satu titik mengalami gangguan tidak akan mempengaruhi kinerja titik yang lain. Kecepatan transfer data lebih cepat. Setelah itu, kekurangan topologi hybrid. Topologi memerlukan biaya yang cukup mahal, proses pengolahan yang cukup rumit, instansi dan konfigurasi rumit. Sekarang kita akan membahas tentang yang pertemuan ketiga dan 4. Konsep dan fungsi protokol TCP, UDP, oscillator, dan pengamatan. Yang pertama, protokol. Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Di sini ada fungsi-fungsi protokol. Yang pertama, addressing. Header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Router menggunakan informasi untuk memenuhi setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Yang kedua ada TMUD. Setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overload dengan paket yang rusak. Sekarang yang ketiga, options. IP terdapat fitur tambahan mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang dapat komputer terima. Untuk memenuhi bagian diambil, maka perlu ditambah keamanan pada paket. Yang keempat, reassembly. Kegunaan INET protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Dikarenakan besar pesan tersebut terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu perangkat karena paket tidak dikirimkan dalam urutan benar. Paket harus tersusun ulang saat tiba di penerima. Sekarang penjelasan tentang TCP atau Transmission Control Protocol. TCP adalah standar komunikasi yang memungkinkan program, aplikasi, dan perangkat komputer dapat bertukar informasi melalui jaringan. TCP dirancang untuk mengirimkan data atau informasi dan memastikan terkirim lewat jaringan. TCP memiliki standar berbagai dalam 4 layer. Terbagi, ada 4 layer. Yang pertama, data link layer. Layer ini memastikan bagaimana data dikirim dan diterima serta bertanggung jawab untuk mentransmisikan data antara aplikasi atau perangkat pada jaringan. Yang kedua, internet layer. Internet layer bertanggung jawab untuk mengirimkan paket dari sebuah jaringan yang mengontrol perpindahan paket
di seluruh jaringan untuk memastikan sampai ke tujuan yang secara tepat. Yang ketiga, transport layer. Transport layer bertanggung jawab untuk menyediakan koneksi data yang baik antara aplikasi atau perangkat dan tujuan yang diinginkan. Yang keempat, application layer. Application layer lebih mengarah kepada program yang membutuhkan TCP atau IP untuk membantu pengguna berkomunikasi dengan orang lain seperti email, aktivitas browsing, dan lain-lain. Sekarang selanjutnya tentang UDP atau User Data Protocol. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol, merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Di sini ada beberapa fungsi UDP, yaitu yang pertama bisa diandalkan untuk bertukar data, mengirimkan data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. Yang ketiga, bisa diandalkan untuk mengirim transmisi data secara broadcast. Yang keempat, jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruang yang besar. Di sini ada cara kerja. Seperti ilmiah cara kerja dari UDP, terdapat sebuah channel yang berfungsi sebagai penghubung host untuk dapat bertukar data. Channel tersebut membutuhkan sebuah aplikasi di perangkat untuk bisa tersambung ke UDP sekaligus menyediakan IP dan nomor port dari host tujuan. Kemudian, UDP akan mengirimkan beberapa data dalam waktu yang bersamaan. Kelebihan di sini ada kelebihan dan kelemahan UDP. Kelebihannya tidak membutuhkan negosiasi di awal sehingga membuat koneksi lebih cepat, dan kelemahannya tidak membutuhkan negosiasi di awal sehingga membuat koneksi lebih cepat. Yang keempat, kita akan membahas oscillator. Oscillator adalah model preferensi yang berada dari kerangka konseptual yang telah menjadi acuan standarisasi mengenai koneksi komputer. Di sini ada beberapa oscillator. Yang pertama, physical layer. Layer pertama dari OSI adalah physical layer. Lapisan pertama ini memiliki fungsi sebagai transmisi terdapat bit data. Physical layer mengirimkan akan melakukan transmisi menuju paket penerima. Jenis sinyal tersebut harus didukung media fisik seperti kabel, tegangan listrik, infrared, cahaya biasa, maupun frekuensi radio. Yang kedua, data link layer di OSI layer. Lapisan kedua dari OSI adalah data link layer. Lapisan tersebut memiliki peranan memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data. Network layer. Lapisan ketiga dari OSI memiliki tugas untuk mendefinisikan alamat IP dan yang membuat setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi network layer di sini ada fungsi network layer, pelaksanaan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Yang pertama, transport layer. Peranannya dalam menyalurkan bit layer keempat ini, maka data bisa disalurkan dari server menuju ke pengguna tanpa mengalami gangguan. Yang kedua, session layer. OSI layer ini memiliki layer kelima dengan ada maksudnya. Layer kelima tersebut, session layer, dapat mengendalikan koneksi dialog maupun melakukan pengolahan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan layer ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet yang ada pada suatu komputer. Yang ketiga, preset
computation layer, yang mana berperan dalam identifikasi terdapat sintaks yang dipakai suatu host jaringan berkomunikasi. Yang kelima, sekarang kita membahas tentang pengelamatan. Pengelamatan jaringan merupakan suatu metode pengelamatan IP yang bertujuan untuk mengatur alamat suatu komputer yang terhubung dalam jaringan global maupun lokal. Pengalaman jaringan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah komputer dalam suatu jaringan atau dalam sebuah jaringan internet. Pengelamatan IP berupa alamat terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet yang masing-masing berukuran 8 bit. Setiap komputer yang ingin berhubungan dengan berkomunikasi menggunakan TCP atau UDP, maka harus memiliki IP sebagai alat pengenal host pada jaringan internet. IP merupakan kepanjangan dari Internet Protocol yang juga merupakan protokol jaringan layar yang digunakan untuk protokol TCP ataupun IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer. Sekarang kita akan membahas tentang pertemuan 5 dan 6. Saya akan menjelaskan tentang perangkat keras membentuk jaringan komputer. Di sini ada pengertian dari perangkat keras jaringan komputer, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai media agar komputer dapat terhubung satu sama lain sehingga membentuk sebuah jaringan komputer. Perangkat keras jaringan komputer biasanya terdiri dari NIC atau Ethernet, kabel, router, access point, modem, switch atau hub, dan repeater. Setiap komponen pada jaringan komputer ini mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Berikut di sini ada fungsi dari setiap komponen tersebut. NIC atau Network Interface atau Network Interface Card atau biasa digunakan dengan LAN card adalah komponen yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan luar. Jika menggunakan NIC, maka biasanya jaringan tersebut menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Setelah itu di sini ada fungsi kabel jaringan. Kabel merupakan komponen yang sangat penting pada jaringan komputer. Kabel ini berfungsi sebagai media transmisi pada jaringan. Macam kabel jaringan yaitu ada 3, kabel koaksial, kabel UTP, dan kabel fiber optik. Setiap kabel mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing dan mempunyai port dan konektor yang berbeda-beda. Router merupakan komponen jaringan dan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau network yang berbeda. Biasanya digunakan untuk menghubungkan IP address mempunyai network ID yang berbeda atau IP address dengan kelas yang berbeda. Switch adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk memecah jaringan dari satu server menjadi beberapa klien dalam jaringan lokal. Yang kelima, repeater. Repeater adalah komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menguat sinyal melaluinya. Sehingga jika menghubungkan dua komputer dengan jarak yang sangat jauh, maka kita harus menggunakan repeater dengan menguatkan sinyal agar data dikirim antar komputer bisa sampai ke alamat yang dituju. Modem atau modulator demodulator. Perangkat ini berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Modem mengganti sinyal digital dari komputer sinyal analog ketika melewati medium seperti saluran telepon. Kemudian modem berubah menjadi sinyal tersebut menjadi sinyal digital saat menuju komputer tujuan. Hal ini agar bisa dipahami oleh komputer. Hub adalah hardware jaringan yang memiliki fungsi untuk membagi jaringan dalam satu server. Biasanya hub banyak digunakan pada jaringan LAN. Yang ke-8, access point. Access point memiliki fungsi untuk mentransmisikan sinyal wireless yang diterima oleh router atau kabel jaringan sehingga sinyal diterima oleh kalian bisa baik.
Yang ke-9, bridge memiliki fungsi sebagai jembatan jaringan. Maksudnya bridge ini bisa menggunakan menggabungkan jaringan lokal ke dalam jaringan lokal lain lebih besar. Yang ke-10, konektor. Fungsi konektor ini adalah sebagai penghubung kabel jaringan dengan NIC pada perangkat jaringan. Yang 11, perangkat NDVISA adalah perangkat akhir dari sebuah alat komunikasi yang berhubungan dengan perangkat jaringan lain. Beda media transmisi yang mengirimkan data, maka beda pula perangkat akhir atau NDVISA yang digunakan. Pertemuan 7. Komponen perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini berupa catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Di sini ada jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja berdasarkan yang ada di komputer. Jenis perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Sistem operasi mengatur segala proses termasuk pengelolaan memori, menjelaskan input, output, tabel pengkodian, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputermu yang bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tersebut. Yang ketiga, perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi dari bahasa pemrograman ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Contoh software sistem. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Software browser. Software browser ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan sebagai informasi secara online. Di sini ada beberapa di antaranya ada Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Yang ketiga, Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor seperti perangkat lunak, pengelolaan kata, pengelolaan angka, atau akuntansi, media prestasi, dan lain-lain. File software. Software yang digunakan untuk mengelola gambar atau desain, mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing desain, dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak, yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, Paint, dan lain-lain. Software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk memecahkan masuknya serangan virus-virus yang merusak sistem ke dalam komputer. Selanjutnya, ternyata sudah selesai. Ini daftar pustakanya yang saya ngambil materi-materi yang untuk membuat modul. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah kata.